Ada yang menarik dalam sidang Majelis Umum ke-80 PBB pekan ini. Dukungan internasional terhadap Palestina terus menguat. Hingga Minggu 21 September, jumlah negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengakui Palestina telah melampaui 150 dari total 193 negara anggota. Salah satunya Inggris. Langkah bersejarah ini dinyatakan langsung oleh Perdana Menteri Inggris Keir Starmer. Meski ditentang Amerika Serikat dan Israel, pengakuan Inggris terhadap negara Palestina jadi semangat mengakhiri konflik di Gaza, mendorong perdamaian abadi antara Israel dan Palestina. Ordinary people, Israeli and Palestinian, deserve to live in peace, to try to rebuild their lives free from violence and suffering. That's what the British people desperately want to see. That is why we are building consensus with leaders in the region and beyond around our framework for peace. This is a practical plan to bring people together behind a common vision and a series of steps, including the reform of the Palestinian Authority, that takes us from a ceasefire in Gaza to negotiations on a two-state solution. Menyusul langkah Inggris, Australia juga ikut bergabung, mengakui negara Palestina. Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese bilang, Australia mengakui aspirasi rakyat Palestina untuk memiliki negara sendiri. Indonesia juga terus berperan aktif, menyuarakan perdamaian dunia termasuk untuk Palestina. Bantuan pun terus disalurkan untuk warga Gaza yang masih hidup di tengah perang terus digempur Israel. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu geram dengan semakin banyaknya negara anggota PBB mengakui Palestina sebagai negara. Netanyahu akan mengumumkan tanggapan Israel setelah kunjungannya ke Amerika Serikat pekan depan. Netanyahu juga akan bertemu dengan Presiden Donald Trump di Gedung Putih. יש לי מסר ברור לאותם מנהיגים שמכירים במדינה פלסטינית לאחר הטבח הנורא ב-7 באוקטובר. אתם מעניקים פרס עצום לטרור. ויש לי מסר נוסף עבורכם. זה לא יהיה. לא תקום מדינה פלסטינית ממערב לירדן. במשך שנים אני מנעתי את הקמתה של מדינת טרור זו מול לחצים אדירים, גם מבית וגם מן החוץ. עשינו זאת בנחישות ועשינו זאת בתבונה מדינית. לא כל שכן. הכפלנו את ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון ונמשיך בדרך זו. המענה לניסיון האחרון לכפות עלינו מדינת טרור בלב ארצנו, המענה הזה יינתן לאחר שובי מארצות הברית. Rakyat Indonesia menantikan isi pidato Presiden Prabowo Subianto Selasa 23 September di sidang Majelis Umum ke-80 PBB. Menyuarakan perdamaian dunia disebut jadi salah satu topik dalam pidato Presiden Prabowo yang diharapkan bisa menerobos kebuntuan akan perdamaian di Palestina. Kami masih akan kembali usai jeda dengan informasi mengenai Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang resmi membentuk tim transformasi reformasi Polri sebagai wujud keterbukaan Polri dalam melakukan perbaikan. Saudara, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo resmi membentuk tim transformasi reformasi Polri sebagai wujud keterbukaan Polri dalam melakukan perbaikan. Tim transformasi dan reformasi Polri beranggotakan 52 anggota Polri. Tim akan mengevaluasi semua program kepolisian. Kapolri menyatakan tim ini akan menyerap aspirasi masyarakat terkait hal-hal yang perlu diperbaiki dari Polri, baik dari sisi operasional, instrumental, serta pengawasan maupun sisi-sisi lain yang saat ini menjadi perhatian publik. Harapan dibentuknya Komisi Reformasi Kepolisian, tentunya Polri juga mempersiapkan tim internal di dalam
untuk kemudian melakukan evaluasi terhadap seluruh program yang sudah kita laksanakan, sehingga kemudian pada saatnya nanti masukan-masukan perbaikan yang diberikan pada kita segera bisa kita tindak lanjuti. Saudara Kepala Staf Presiden Muhammad Kodari menyatakan langkah reformasi Polri tengah berjalan. Hal itu ditunjukkan dengan keputusan Kapolri yang membentuk tim transformasi reformasi Polri. Sangat mencintai institusi kepolisian, tetapi tentunya ada beberapa hal yang mungkin perlu dilakukan perbaikan, evaluasi, dan itu biasa untuk seluruh institusi. Nah, keinginan beliau adalah membuat komite reformasi. Ketua DPR RI Puan Maharani berharap tim transformasi reformasi Polri dapat mengubah citra kinerja kepolisian secara menyeluruh. Puan berharap transformasi reformasi Polri bisa menciptakan citra positif Polri di hadapan masyarakat. Ya, tentu saja kami berharap tim transformasi ini akan betul-betul bisa mentransformasi Polri secara baik dari dalam dan keluar untuk bisa meningkatkan citra positif Polri terhadap kinerjanya di hadapan masyarakat. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengungkap ada desa di Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang diagunkan atau jadi jaminan utang. Desa-desa tersebut sekarang dilelang. Kasus ini diungkap Mendes PDT Yandri Susanto saat rapat kerja dengan Komisi 5 DPR pada Selasa pekan lalu. Yandri menyebut desa yang diagunkan adalah Desa Sukawangi, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor oleh seorang pengusaha di tahun 1980. Menteri Desa PDT juga bilang Desa Sukawangi sudah dipasangi plang dan akan disita. Warga desa pun sampai diusir. Yandri pun menyurati sejumlah pihak dan menegaskan bahwa tidak boleh ada desa yang dilelang. Desa Sukawangi, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Ini ceritanya lebih seru lagi, Pak. Jadi desa ini berdiri sebelum Indonesia merdeka. Tahun 80 ada seorang pengusaha pinjam duit ke bank yang menjadikan agunan desa, Pak. Sekarang desa dilelang. Sudah dikasih plang bahwa akan disita. Saya sudah para pihak, Pak. Nggak boleh di Republik ini ada desa yang dilelang. Udah saya lakukan pendekatan keras ini, Pak. Masa 9+62? Sekretaris Desa Sukaharja mengungkap desanya dijadikan jaminan utang oleh seorang pengusaha perkebunan. Sejak tahun lalu, pihak kejaksaan telah memasang plang penyitaan oleh negara. Desa Sukaharja memiliki 2.700 kepala keluarga. Akibat desa ini diagunkan, pelayanan administrasi terhambat. Ya, teman-teman. Di tahun sebelumnya udah sering ke sini di pihak kejaksaan mengidentifikasi masalah tanah ini dan sampai kepada pemasangan plang-plang yang dilakukan oleh BLBI ya. Pelayanan administrasi menjadi terhambat. Ya, biasa kita mudah membalik nama SPPT ke Bapenda, ke UPT Jongo. Sementara sekarang kita harus birokrasinya harus ke BPN dulu. Bupati Pati yang bernama Sudewo diperiksa KPK sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Kompas Malam. Saudara, sidang gugatan perdata yang diajukan oleh Lisa Mariana terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kembali digelar di Pengadilan Negeri Bandung. Lisa melalui kuasa hukumnya menyerahkan 6 bukti yang diyakini bisa menjerat Ridwan Kamil.
6 barang bukti yang diajukan berupa tangkapan layar percakapan serta potongan gambar dari video call antara Lisa dan RK. Namun, 6 bukti tersebut ditolak oleh majelis hakim karena dinilai belum memenuhi syarat formil dan harus diperbaiki. Sementara pihak Ridwan Kamil mengaku siap menjawab seluruh bukti yang diajukan Lisa Mariana dengan bukti tandingan yang lebih kuat. Kurang lebih sebenarnya percakapannya ya benar adanya komunikasi di mana ada juga penggalan memang pernah terjadinya video call mungkin ya pada satu gambar dan itu memang ada penggalan fotonya. Nah nanti untuk keterangan lebih lanjut atau kebenaran nanti kita sampaikan pada saat memang sudah kita masukin ke pengadilan sih lebih. Mereka menyampaikan bukti-bukti. Kalau misalnya bukti-buktinya valid, kuat ya silakan saja, nggak ada masalah. Toh juga nanti kami juga akan menyampaikan bukti-bukti di persidangan berikutnya terkait dengan bukti-bukti yang diajukan oleh tergugat nantinya. Kita ke informasi lain, Saudara. Bupati Pati Sudewo diperiksa KPK sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub tahun 2018 hingga 2022. Bupati Pati Sudewo diperiksa selama lebih dari 5 jam dalam pemeriksaan keduanya di KPK. Sudewo mengklaim tidak ada pengambilan uang usai diperiksa. Sudewo tercatat pernah mengembalikan uang sebesar 3 miliar rupiah kepada KPK. Dugaan keterlibatan Sudewo dalam kasus dugaan korupsi proyek DJKA merujuk pada perannya saat menjabat sebagai anggota DPR. Permisi juga dong. Saya dimintain keterangan sebagai saksi. Oke, sebagai saksi. Masih terkait apa, Pak? Terkait dengan kereta api. Oke, terkait pengembalian uang atau seperti apa, Pak? Nggak ada pengembalian. Tidak ada pengembalian. Pimpinan KPK ya, Pak. Saudara, proses penerbitan red notice terhadap pengusaha minyak Riza Khalid yang telah ditetapkan sebagai buron oleh Kejaksaan Agung tengah berjalan di Interpol. Sekretaris NCB Interpol Indonesia, Brigjen Untung Widiatmoko menyebut proses penerbitan red notice untuk Riza Khalid telah diajukan ke kantor pusat Interpol di Lyon, Prancis. Untung menegaskan tidak ada kendala dalam pengajuan red notice, namun membutuhkan waktu hingga resmi terbit. Kalau itu kan sudah diajukan ke Lyon dan kita tinggal menunggu saja turunnya, karena kami berdua juga sudah ke Interpol untuk proses penerbitan. Ada kendala nggak Pak sejauh ini untuk kasusnya di jalan itu? Sampai sejauh ini nggak ada kendala, hanya butuh waktu saja, kan baru 2 hari juga. Kepala Kantor Staf Kepresidenan Muhammad Kodari menyampaikan jika IKN hendak digunakan menjadi pusat pemerintahan, maka perlu fasilitas 3 pilar utama yang harus siap pada tahun 2028. Kodari bilang 3 lembaga yang merupakan pilar kenegaraan, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sudah harus ada fasilitasnya di IKN. Istana Presiden telah terbangun di IKN. Kodari menyebut gedung DPR MPR dan lembaga lainnya juga perlu dibuat. Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan Ibu Kota Nusantara atau IKN menjadi ibu kota politik pada 2028. Waduh, rame banget ini. Saya di mana sini? Oke. Ya begini, kalau mau difungsikan sebagai pusat pemerintahan, sebagai ibu kota, maka 3 lembaga yang merupakan pilar ya, kenegaraan, apa aja tuh? Eksekutif, legislatif, dan yudikatif itu sudah harus ada fasilitasnya. Nah, kalau baru ada eksekutif, baru ada istana negara, tapi legislatif alias DPR-nya nggak ada, nanti ngomong sama siapa? Rapat sama siapa? Kira-kira begitu. Nah, ini sudah ditetapkan oleh Pak Prabowo bahwa per 2028, betul ya? Ketiga lembaga itu sudah harus ada fasilitasnya. Pemerintah berencana menjadikan Ibu Kota Nusantara atau IKN sebagai ibu kota politik yang secara definitif menjadi ibu kota pemerintahan.
Keputusan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang pemutakhiran rencana kerja pemerintah tahun 2025 yang diundangkan pada Juni 2025. Perpres tersebut berbunyi, perencanaan dan pembangunan kawasan serta pemindahan ke Ibu Kota Nusantara dilaksanakan sebagai upaya mendukung terwujudnya Ibu Kota Nusantara menjadi ibu kota politik di tahun 2028. Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyebut bakal mengawal pembangunan IKN agar target tercapai sesuai arahan Presiden Prabowo. AHY bilang sejumlah infrastruktur sudah mulai rampung seperti rumah susun ASN, Istana Garuda, Istana Negara, kantor Kementerian Koordinator, hingga training center PSSI. Ya, kita kawal semuanya ya sesuai dengan arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kita lanjutkan pembangunan IKN untuk kawasan atau ya pusat yudikatif maupun legislatif. Nah, kalau itu sudah rampung, tentunya bersama dengan kawasan eksekutif itu bisa menjadi ibu kota politik yang bisa digunakan untuk sejumlah acara. Karena postur kita memang dalam rapat kerja yang digelar Komisi 2 DPR bersama Otorita IKN dan Badan Anggaran pada Senin 16 September lalu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengusulkan tambahan anggaran sebesar 14,92 triliun rupiah untuk pembangunan IKN. Pagu indikatif yang kami terima dari surat bersama Kemenq dan Bappenas nomor 5 tahun 2025 tanggal 24 Juli 2025 adalah sebesar 6,26 triliun rupiah. Kemudian kami menyampaikan kepada Ibu Menteri Keuangan dan Bapak Menteri Kepala Bappenas untuk mohon tambahan 14,92 triliun yang totalnya adalah masih dalam kerangka anggaran 48,8 triliun yang sudah disetujui oleh Bapak Presiden untuk ditugaskan pada kami mulai membangun dan menyelesaikan ekosistem yudikatif dan legislatif selama 3 tahun sejak 2025 dan sampai dengan 2028. Basuki bilang penambahan anggaran untuk melanjutkan pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif sebesar 4,73 triliun rupiah. Sementara untuk pembangunan baru meliputi rumah tapak dan hunian vertikal, Otorita IKN mengusulkan penambahan anggaran sebesar 9,59 triliun rupiah. Namun Badan Anggaran DPR hanya menyetujui penambahan anggaran sebesar 6.265.246.870.000 rupiah. Komisi 2 DPR RI menyetujui pagu anggaran Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) tahun 2026 sebesar 6.262.246.870.000 rupiah untuk ditetapkan sebagai pagu alokasi anggaran pagu definitif tahun 2026. Sesuai dengan lampiran Peraturan Presiden Nomor 79, ada sejumlah syarat utama agar IKN menjadi ibu kota politik, yakni pembangunan gedung atau perkantoran di IKN sudah mencapai 20%. Kemudian persentase pembangunan hunian atau rumah tangga yang layak, terjangkau, serta berkelanjutan mencapai 50%. Kemudian ketersediaan sarana prasarana dasar kawasan mencapai 50%. Serta indeks aksesibilitas serta konektivitas kawasan IKN menjadi 0,74 dan cakupan layanan kota cerdas kawasan IKN mencapai 25%. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, kami masih akan kembali usai jeda dengan informasi DPR meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi total terhadap pelaksanaan program MBG pasca kasus keracunan menimpa sejumlah siswa. Yang jadi sorotan di Kompas Malam, Saudara, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi total terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis pasca kasus keracunan menimpa sejumlah siswa.
Menurut Puan, hal itu perlu dilakukan agar tidak ada lagi siswa yang dirugikan dalam program MBG. Sebelumnya, siswa di sejumlah daerah diduga keracunan usai menyantap menu makan bergizi gratis. Ya, harus selalu dilakukan evaluasi untuk bisa ditindaklanjuti, untuk bisa pelaksanaannya di lapangan bisa menjadi lebih baik, dan jangan sampai kemudian anak-anak yang kemudian dirugikan. Jadi memang tidak mudah untuk melaksanakan hal tersebut, karenanya memang pihak-pihak yang terkait harus bisa melakukan evaluasi total. Deretan kasus keracunan MBG menjadi alarm bagi pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi. Setidaknya dalam kurun waktu kurang dari 1 pekan, kasus keracunan MBG terjadi di sejumlah wilayah. Pemerintah mencatat lebih dari 5.000 siswa mengalami keracunan usai menyantap MBG. Hal itu disampaikan Kepala Kantor Staf Kepresidenan Muhammad Kodari yang menyebut pemerintah melakukan pencatatan kasus melalui sejumlah badan. BGN 46 kasus keracunan. Ini pasti yang mau tanyakan keracunan kan? Ya. Dengan jumlah penderita 5.080. Ini data per 17 September. Kedua dari Kemenkes 60 kasus dengan 5.207 penderita. Data 16 September. Kemudian BPOM 55 kasus dengan 5.320 penderita, data per 10 September 2025. Nah, tolong teman-teman jangan lihat beda angkanya, ya. Teman-teman jangan ngadu-ngadu nih antar KL ya, setuju ya? Tapi lihat bahwa masalah yang sama dicatat oleh 3 lembaga, bahkan oleh BGN sendiri. Kota Bau-Bau jadi salah satu lokasi kasus keracunan MBG. Kepala Badan Gizi Nasional menyatakan, salah satu penyebabnya diduga karena pergantian pemasok bahan baku yang belum siap dan tidak memenuhi standar. Di Bau-Bau itu sudah 8 bulan berjalan. Jadi sebenarnya sudah biasa. Tapi kemarin kejadian karena mendapat informasi baru ganti supplier. Jadi bahan baku yang biasa dipasok oleh supplier yang rutin karena ingin meningkatkan kearifan lokal, diganti oleh supplier lokal yang mungkin belum siap. Jadi kami terus upayakan agar kejadian itu tidak terjadi. Alhamdulillah sampai sekarang Badan Gizi sudah membuat 1 miliar porsi makan. Atau haruslah, itu harus zero incident. Kita kan ingin membuat anak cerdas, sehat, kuat. Ya harus makanannya dikonsumsi dengan baik dan tidak menimbulkan gangguan kesehatan. Saat kejadian, pihak sekolah segera meminta siswa untuk tidak melanjutkan makan. Pihak sekolah pun langsung menghubungi puskesmas terdekat untuk penanganan terhadap siswa. Tiba-tiba ada siswa yang melapor bahwa makanannya, ayamnya tidak enak baunya. Jadi kami guru-guru buka, kan ada sisa, ada berapa omprengan tadi yang sisa kami buka, ternyata betul. Maka serentak saya perintahkan kepada guru-guru supaya masuk di kelas-kelas, hentikan, jangan makan lagi. Seperti itu saja. Tapi ini sudah ada yang makan, terlanjur makan, Bu? Ya, sudah ada yang terlanjur makan, sehingga yang terlanjur makan itu 1 jam kemudian mereka sudah merasa sakit perut. Maka kita evakuasi lah. Sementara untuk kasus keracunan di Garut, Jawa Barat, pihak kepolisian tengah menunggu hasil laboratorium dari sampel makanan yang dikonsumsi siswa. Polisi juga turut memeriksa sejumlah saksi untuk mendalami penyebab utama keracunan. Masih dalam penyelidikan, diduga dari MBG. Cuman kita masih menunggu hasil dari laboratorium. Saat ini sedang melakukan penyelidikan, memeriksa para saksi dan mengirimkan bekas makanan atau muntahan ke laboratorium. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono telah memastikan sejumlah kasus siswa keracunan usai mengonsumsi makan bergizi gratis tengah diobservasi. Hal itu disampaikan Wamenkes saat meninjau pelaksanaan MBG di Boyolali pada pekan lalu. Ia meminta penerapan MBG perlu lebih teliti, terutama pada siswa yang mengalami keracunan.
yakni dengan menyajikan makanan yang higienis dan segar demi menjaga gizi para siswa. Jadi kadang-kadang ya masalahnya itu biasanya alergi, tapi kemudian diidentifikasi sebagai keracunan. Tapi kalaupun ada keracunan, kita sudah tidak lanjuti. Ada beberapa kasus di daerah yang diambil sampel makanannya oleh pihak kepolisian untuk mengidentifikasi apakah benar ini keracunan atau bukan. Mensesnek Prasetyo Hadi menyampaikan permintaan maaf akibat banyaknya kasus keracunan usai menyantap MBG. Dirinya juga memastikan kasus keracunan ini menjadi catatan penting pemerintah, sekaligus evaluasi dan mitigasi perbaikan agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Pertama-tama tentunya kami atas nama pemerintah dan mewakili Badan Gizi Nasional memohon maaf karena telah terjadi kembali beberapa kasus di beberapa daerah yang tentu saja itu bukan sesuatu yang kita harapkan dan bukan suatu kesengajaan. Nah, namun demikian tentu saja ini menjadi bahan evaluasi dan catatan. Kami telah berkoordinasi dengan BGN termasuk dengan pemerintah daerah untuk yang pertama adalah memastikan bahwa seluruh yang terdampak harus mendapatkan penanganan secepat mungkin dan sebaik-baiknya. Yang kedua tentu harus dilakukan upaya evaluasi termasuk mitigasi perbaikan supaya masalah-masalah seperti ini tidak terulang kembali. Anggota Komisi 9 dari fraksi PDI Perjuangan, Charles Honoris menyebut, pemerintah perlu memikirkan opsi lain untuk penyajian MBG. Pelibatan kantin sekolah dan komite sekolah dianggap bisa menjadi pilihan untuk penyajian MBG agar menghindari dapur SPPG yang tidak menerapkan SOP dengan ketat. Pemerintah harus memikirkan dan mempertimbangkan opsi lain, misalnya dengan melibatkan kantin sekolah. Idealnya makanan yang akan disajikan kepada anak-anak dipersiapkan oleh kantin atau dapur yang ada di sekolah tersebut, dengan melibatkan orang tua murid dan komite sekolah. Saya punya keyakinan bahwa orang tua murid pasti menginginkan yang terbaik bagi anak-anaknya, sehingga mereka pasti akan terlibat untuk memastikan apa yang disajikan merupakan yang terbaik. Pemerintah tetap menjalankan program makan bergizi gratis karena meyakini tujuan utamanya yakni meningkatkan gizi anak bangsa dan akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan MBG agar kejadian serupa tidak terjadi lagi ke depannya. Tim Liputan, Kompas TV. Kompas Malam masih akan kembali usai jeda. Informasi mengenai Pangdam 12 Tanjung Pura, Majen TNI Jamalul Lail menjenguk pengemudi ojol korban penganiayaan anggota TNI. Pangdam meminta maaf dan memastikan proses hukum tetap berjalan. Pangdam 12 Tanjung Pura, Majen TNI Jamalul Lail menjenguk pengemudi ojol korban penganiayaan anggota TNI di rumah sakit. Pangdam meminta maaf langsung kepada keluarga dan korban serta memastikan proses hukum tetap berjalan. Pelaku saat ini sudah ditahan di instalasi tahanan militer Kodam 12 Tanjung Pura. Kasus pemukulan oleh anggota TNI ini terjadi pada Sabtu kemarin di Jalan Seruni, Pontianak yang dipicu oleh cekcok karena korban terus menyalakan klakson di jalan raya. Saya sebagai komandan, ya kalau memang dia salah ya saya hukum. Tapi saya anggap saya tidak wah itu bukan anak buah, nggak bisa. Dia tetap anak buah saya, gitu. Jadi kita harus konsekuensi gitu. Dan sebagai bukti empati saya datang ke sini, saya melihat korban, ya saya temui keluarga, saya mohon maaf atas nama institusi. Namun biarpun saya tahu di proses ini kejadiannya bukan antara
institusi ke institusi ya Mas ya. Ini hanya saya lihat, saya baca sih laporannya itu hanya ada gesekan personal di lapangan. Sesaat, kemudian mungkin emosi meluap, terjadilah hal sedemikian. Dan kami tutup Kompas Malam sampai di sini. Jangan lupa untuk cukupi kebutuhan air mineral Anda setiap hari dan rasakan kesejukannya. Saya Valentina Sitorus pamit. Terima kasih. Selamat malam. Selamat istirahat.